Sejumlah teman kuliah kerja nyata atau KKN Presiden ke-7 Joko Widodo memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan perkara gugatan ijazah Joko Widodo di PN Surakarta. Sejumlah fakta disebut terungkap dalam sidang kali ini. Jadi apa saja fakta menariknya dan siapa saja yang lebih diuntungkan dengan keterangan ini? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dua orang narasumber. Pertama adalah kuasa hukum Joko Widodo YB Irfan dan kuasa hukum penggugat Muhammad Taufik. Selamat sore Pak Irfan dan Pak Taufik. Selamat sore. Selamat sore. Baik, terima kasih dua narasumber sudah berkenan bergabung. Langsung saja saya ke Pak Irfan terlebih dahulu. Jadi ada beberapa keterangan yang kemudian tadi menarik digarisbawahi. Salah satunya adalah soal panggilan, bagaimana Joko Widodo fokus pada pembangunan sarana prasarana dan mengakui bahwa foto ijazah Jokowi memang asli mirip dengan saat mereka KKN begitu. Apakah ini menjadi keuntungan bagi pihak Anda, Pak Irfan? Baik, terima kasih. Jadi selama ini pihak penggugat kan selalu meragukan terkait dengan keabsahan ijazah Pak Jokowi. Nah, oleh karenanya kami harus membuktikan apa yang telah kami sampaikan di dalam dalil jawaban yang pada pokoknya bahwa Pak Jokowi mendapatkan ijazah sarjana Fakultas Kehutanan dengan gelar akademik insinyur tentu saja melalui proses. Nah, di dalam fakta persidangan inilah kami membuktikan melalui keterangan saksi yang pada pokoknya yang pertama bahwa benar Pak Jokowi sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM yang telah melalui proses akademik, demikian pula ketika akhir masa studi Jokowi juga ikut melaksanakan program kuliah kerja nyata, di mana di dalam pelaksanaan kegiatan kerja nyata tersebut tentu saja satu angkatan tidak saling mengenal mengenai kegiatan yang pasti. Karena di dalam KKN tersebut satu diantaranya atau satu fakultas kehutanan, sedangkan yang lain fakultas biologi, fakultas geodesi, sama fakultas hukum. Oke, Pak Irfan. Pak Irfan, izinkan saya mendalami soal ini Pak Irfan. Apa yang kemudian disampaikan oleh Bu Rince dan Ibu Yohana kemudian mengatakan memang masih mengingat Pak Jokowi sebagai teman KKN mereka. Tapi ada pula keterangan bahwa tidak berkomunikasi pasca KKN setelah lulus hingga saat ini. Bagaimana ingatan sekitar 30 tahun lalu itu masih bisa menurut pihak Anda meyakinkan majelis hakim bahwa memang benar Pak Jokowi begitu? Oleh karena peristiwa KKN, karena dia juga tidak lagi sekolah di pasca sarjana dan KKN itu hanya diwajibkan pada program S1 sehingga hal yang wajar dan lazim dia mengingat secara pasti tentang peristiwa yang hanya sekali dilakukan selama hidupnya. Seperti itu. Oke, itu menjadi keyakinan tebal bagi pihak Anda bahwa ya cukup keterangan yang memang sudah tidak terulang, sudah tidak ada lagi penebalan pada sekali pertemuan itu saja ya? Disertai dengan adanya dokumen berupa foto-foto pada waktu kegiatan KKN dilaksanakan di lokasi. Baik. Dan ternyata tidak sebatas Bu Rince sama Bu Yohana, tetapi keterangan tersebut didukung kebenarannya oleh pihak putranya kepala desa. Baik. Di mana pada waktu KKN dilaksanakan, Pak Jokowi dan teman-teman satu kelompok itu bertempat tinggal di rumah Bapak Lurah yang namanya Bapak Jendu. Baik, kami dapat poin Anda Pak Irfan. Saya ke Pak Taufik kalau begitu. Jadi bagaimana tanggapan dari kubu penggugat Pak Taufik? Apakah cukup meyakinkan tadi keterangan dari 3 saksi ini? Jadi begini, syarat saksi sah itu sebagaimana 164 dan 284 HIR/RBG itu kan ada 3, dia cakap hukum, dia disumpah dan keterangannya relevan. Kalau kita mendasarkan pada itu, maka saksi kedua pun tidak yakin bahwa itu foto Jokowi. Ketika dia mengatakan itu teman saya, teman KKN dengan foto, Anda harus tahu 3 foto itu ternyata 2 foto didapatkan dari Mabes Polri. Jadi foto itu sama sekali bukan karya mereka. Kemudian ketika saya padankan dengan bukti kami ya, bukti kami itu berupa buku reuni 25 tahun kehutanan. Saksi yang kedua Bu Yohana itu mengatakan itu bukan Jokowi, kan aneh. Masa teman tidak tahu fotonya. Jadi menurut saya kalau kita mendasarkan pada pembuktian bahwa
saksi sah itu harus cakap hukum, disumpah dan relevan, maka keterangannya itu tidak relevan. Dan yang lebih tidak masuk akal, mereka berdua mengatakan ada pentas musik yang mengisi Jokowi, tetapi anaknya Pak Lurah membantah bahwa tidak ada pentas, apalagi Pak Jokowi pegang gitar. Oke, atau menonton film itu juga tidak ada sebetulnya? Ya, pentas itu yang menyelenggarakan memang benar mahasiswa KKN, tetapi yang mengisi adalah penduduk setempat atau anak-anak. Jadi ini kan kontroversi. Baik. Masa orang yang terus ya kejanggalan lagi apa? Mereka tidak tahu kalau Pak Lurah yang disebut rekan kami Pak Irfan tadi, ya nama lengkapnya adalah Pak Abdul Wahab. Dia punya anak yang berkelainan apa? Tunawicara tunarungu. Kepada kedua saksi yang notabene 3 bulan berdiam di rumah itu tidak tahu, ini kan tidak masuk akal. Begitu. Oke, baik. Tanggapan Anda Pak Irfan, ada keraguan foto pun bukan dari kedua saksi tapi dari Mabes Polri kalau kata Pak Taufik. Kita bisa memahami posisi rekan sejawat Dr. Muhammad Taufik karena apa yang ingin dibuktikan oleh Dr. Muhammad Taufik tentu saja ingin membuktikan apa yang menjadi dalil gugatannya. Namun demikian faktanya bahwa klien kami bisa menjelaskan tentang peristiwa hukum yang benar-benar terjadi terkait dengan pelaksanaan KKN. Dan yang perlu dipahami bahwa dalam suatu peristiwa kan tidak semuanya kejadian selalu mengingat dengan baik, akan tetapi hal-hal yang bersifat substantif tentu saja klien kami punya kemampuan untuk mengingat dan menerangkan di persidangan. Oke, kalau kemudian Pak Taufik mengatakan ada keraguan pula pada Bu Yohana tadi mengatakan soal foto Pak Jokowi, apa tanggapan Anda? Foto yang dimaksud tadi foto yang ada di dalam ijazah. Oleh karena Pak Jokowi pada waktu kegiatan KKN tidak mengenakan kacamata, sehingga menurut saya justru apa yang disampaikan oleh saksi-saksi pada hari ini lebih objektif karena dia tidak ingin memaksakan seharusnya suatu peristiwa yang memang dia ragu, ya dia memang kata ragu. Oke, baik. Oke, poin tidak memaksakan itu yang menjadi perhatian dari kubu Anda ya. Saya ke Pak Taufik. Jadi seberapa kemudian keterangan saksi ini menurut Anda sebetulnya akan menguatkan di mata majelis hakim atau sebetulnya akan melemahkan, Pak Taufik? Ya, justru penjelasan hari ini itu sangat melemahkan. Kenapa? Ada saksi yang mengatakan tempatnya dipakai KKN. Kemudian tahun 2005 seolah-olah sudah disetting 2005 itu ketika Pak Jokowi menjabat wali kota. Tetapi aneh, bagaimana mungkin orang yang rumahnya dipakai KKN ketemu dengan Pak Jokowi di penyeberangan Ketapang Gilimanuk kok tidak meminta foto? Ini kan satu kejanggalan. Kalau kemudian rekan JB Irfan mengatakan bahwa klaimnya mereka menguntungkan, menurut saya tidak, karena yang namanya saksi itu harus bersesuaian dengan peristiwa. Nah, sekarang saya hubungkan bagaimana mungkin seseorang berada di sebuah peristiwa namun dia keterangannya sangat berbeda. Misalnya mengatakan bahwa ada pentas dengan menggunakan generator, ternyata tidak. Anaknya yang punya rumah mengatakan itu tidak. Bahkan yang disebut nobar pun saya ralat. Apakah pada saat itu ada istilah nobar? Sebenarnya bukan nobar. Yang dua tadi mengatakan layar tancap, sementara anaknya ya yang tinggal di situ itu mengatakan bahwa itu nonton TV bareng-bareng. Nah, jadi dari dua cerita ini menunjukkan kalau mereka itu tidak berada di tempat itu dan mungkin mereka belajar untuk menghafal. Maka kalau kita bicara dokumen, mereka juga dari substansi perkara ini tentang ijazah ya. Oke, Pak Taufik, saya tabali. Jadi menurut Anda para saksi mencoba menghafal tadi? Begitu maksud Anda? Iya, mencoba menghafal karena mereka tidak tahu dan sempat delay agak lama begitu mengingat memorinya. Ya, pertanyaan simpel, kalau memang mereka berada di tempat tersebut, tentu peristiwanya sama, musiknya seperti apa, Pak Jokowi main musik dibantah oleh anaknya yang punya rumah, Pak Jokowi tidak main musik, itu kan janggal itu. Oke, terakhir saya ke Pak Irfan. Pak Irfan, jadi kalau kemudian dianggap tetap ada kejanggalan, ada memori yang berbeda, mencoba menghafalkan, apa pembelaan dari kubu Anda, Pak Irfan? Apa yang dikatakan oleh saudara kami Muhammad Taufik itu menyesatkan. Jadi apa yang dialami oleh klien saya ketika dia ditanya, kemudian dia menjawab membutuhkan waktu yang cukup lama, itu bukan menghafalkan, tapi mengingat.
Oke. Kan wajar, dia sekarang usianya sudah tua, lantas peristiwa itu terjadi sudah sekian lama. Menurut saya apa yang dikatakan oleh klien kami untuk memberikan suatu jawaban sesuatu yang memang harus diingat-ingat itu membutuhkan waktu, jadi bukan hafalan. Baik. Dan yang prinsip dalam hal ini bahwa teman yang dimaksud Bapak Joko Widodo pada waktu KKN adalah Bapak Jokowi yang memang pernah menjabat wali kota, Oke, baik. kemudian menjabat gubernur DKI, Artinya dan juga orang yang pernah sama begitu ya? menjabat presiden. Baik. Oke, Pak Irfan, kami dapat poin Anda. Artinya itu esensialnya ya. Oke, Pak Taufik, saya ke Anda terakhir singkat saja Pak Taufik. Jadi artinya setelah ini kubu penggugat juga akan mencoba menghadirkan saksi kah yang kemudian berkontra narasi dengan saksi yang ada tadi? Ya, baik. Ini saya luruskan kembali. Tidak ada di dalam cerita, baik media massa, televisi, atau cerita apapun, menyebut Pak Jokowi itu dengan sebutan Bang Jack. Nggak ada. Oke. Kenapa hari ini tiba-tiba muncul Bang Jack? Lalu, ketika Anda mempertanyakan ke saya, apakah kami akan menghadirkan? Kami nanti akan menghadirkan ahli berikutnya itu, Mas Bram. Kita akan hadirkan ahli. Ya, apakah jadi yang juga membersamai waktu Pak Jokowi saat kuliah ataupun menjelang lulus artinya, Pak Taufik? Oh ya, tentu, ya, tentu. Ya, kita sudah menghadirkan yang namanya ijazah 85 yang berbeda, dan pasti mereka sudah menghadirkan 5 saksi. 5 saksi itu tidak pernah ada satupun yang pernah melihat ijazah Pak Jokowi. Mereka mendengar pidato Bu Rektor, tetapi tidak disertai dengan ini loh ijazah. Itu saja dari konklusi kami. Oke, Pak Taufik, kami dapat poin Anda. Kita akan tentu kami publik melihat bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Terima kasih atas 2 waktu narasumber, Muhammad Taufik, kuasa hukum dari penggugat, serta YB Irfan, kuasa hukum dari Joko Widodo. Selamat malam, sehat selalu Bapak-Bapak. Selamat malam untuk sahabat saya YB Irfan, juga dari CNN. Terima kasih. Terima kasih.